Assalamualaikum, selamat pagi saudara Taman Dianti dari Sabang sampai Merauke. Pada video ini saya ingin membahas tentang pohon jambu madu yang ditanam secara grounding atau setidaknya jambu madu tabu lampot yang tembus akarnya ke tanah seperti punya saya ini, saudara. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang mengungkap alasan mengapa akar dari pohon jambu ini tidak boleh tembus ke tanah, atau bahkan ini menjadi pilihan dari umumnya petani jambu madu yang menghindari penanaman secara grounding dan lebih memilih penanaman di dalam pot atau tabulam pot ataupun menggunakan planter bag. Nah, itu penyebabnya adalah karena adanya beberapa kerawanan. Kalau udah ngomong kerawanan ini kan konotasinya negatif ya, saudara ya. Jadi ada beberapa hal negatif yang harus kita hindari dari penanaman jambu madu secara grounding atau tembus akar seperti ini, saudara. Langsung saja, saudara. Yang pertama itu adalah kerawanan pecah buah dan menyebabkannya busuk. Nah, ini contohnya, saudara. Ini jambu ini busuk. Awalnya ini buahnya pecah, jadi bukan karena kematangan ya, saudara. Untuk lebih jelas saya buka aja dulu ya. Nah, ini sudah saya buka ya, saudara. Saudara bisa lihat ini busuk dia. Itu awalnya tengahnya ini pecah, lama-lama dia jadi busuk. Jadi saudara lihat juga ini di sini. Nah, ini kelihatan kan, dia belum tua tapi sudah pecah. Coba yang lain. Nah, ini juga pecah nih, saudara. Nanti lama-lama aja dia juga akan busuk. Kalau yang saya alami, kondisi pecah buah dan busuk seperti ini, saudara, persentasenya cukup tinggi khusus di pohon ini ya. Karena ini memang satu-satunya yang akarnya sampai tembus. Penyebabnya tidak lain adalah karena kontrol air yang tidak terkendali, saudara. Jadi kebanyakan air sebenarnya di pohon ini, saudara, sehingga menyebabkan buah menjadi rawan pecah dan rawan busuk. Akar ini jadi sangat mudah dia mencari sumber air. Dan di kota Pontianak ini saya kasih catatan, saudara, ini kondisi di kota Pontianak, dan bisa jadi di tempat lain berbeda. Tanah di sini ini memang cenderung basah, saudara, karena Pontianak ini kan dataran rendah. Tanah ini digali kira-kira semeter pun sudah ketemu air nih, saudara. Itulah yang menyebabkan konsumsi air oleh pohon ini menjadi tidak terkontrol. Jadi kebanyakan dan menyebabkan buah menjadi rawan pecah dan busuk. Kerawanan yang kedua adalah bentuk buahnya, saudara. Bentuk buah pohon yang ditanam grounding ini cenderung seperti apa ya, saudara? Dia kayak segitiga gini, saudara ya. Nah, ini lebih jelas nih. Nah, jadi lebih segitiga
Kalau jambu madu yang ditanam di tabulam pot itu biasanya dia cenderung lebih memanjang ya saudara ya. Nah, ini kayak pendek jadinya ya, karena dia bentuknya segitiga. Nah, kira-kira kayak ginilah saudara, bentuk yang lumayan normal nih saudara, tapi tidak banyak ya yang kayak gini di pohon ini. Kebanyakan cenderung kayak gini nih, segitiga. Nanti saya tunjukkan juga lah di samping ini gambar bentuk jambu madu yang di tabulam pot ya. Lalu kerawanan yang ketiga adalah soal warna. Kalau ditanam di tanah atau yang tembus akar, ini warnanya cenderung putih begini saudara. Kalau tidak putih ya ngeping begini. Jadi nggak sesuai dengan namanya ya, madu deli hijau, warnanya pink. Kerawanan yang terakhir, yang keempat, nah ini yang paling penting nih saudara, adalah soal rasa. Jadi umumnya jambu yang bentuknya segitiga begini atau warnanya pink begini itu rasanya kurang manis. Nah, itu penting sekali kan kalau sudah soal rasa. Di dalam pot pun sebenarnya kondisi ini masih berpotensi terjadi ya saudara ya, tapi persentasenya tidaklah sebanyak di pohon ini ya saudara. Kalau di pot itu persentase yang kayak gini ini kecil saudara ya, mungkin kalau dari sekian kantong ada satu kantong yang kayak gini yang rasanya kurang manis, itu ada. Tapi kadang juga warnanya pink tapi rasanya tetap manis, itu juga bisa ditemukan. Tapi umumnya sih dia kalau udah kayak gini ini nggak manis rasanya saudara, atau kurang manis. Lalu apakah bisa pohon jambu madu yang ditanam grounding atau tembus akar punya hasil yang baik? Jawabannya bisa saudara. Kuncinya adalah terpenuhinya air dan nutrisi secara cukup. Itu teori yang saya dapatkan dari petani jambu madu. Kalau saya sendiri belum membuktikannya. Kalau petani itu sudah membuktikannya, hanya saja pupuknya jadi lebih boros, begitu katanya saudara. Yang kedua, kalau di daerah Anda tanahnya tidak sebasah di Pontianak ini, mungkin masih bisa melakukan kontrol airnya saudara. Kalau terlalu banyak ya saya pikir sama saja kayak yang saya alami ini saudara. Tapi soal bagaimana cara pohon jambu madu grounding menghasilkan buah yang baik, untuk lebih lanjut saya belum bisa ngomong saudara, karena saya sendiri belum membuktikannya. Jadi yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami saja. Kesimpulannya, untuk pemula saya sarankan harus tetap menanam pohon jambu madu di dalam pot atau di planter bag. Itulah akhir dari video ini saudara, mudah-mudahan bermanfaat.
Salam hijau dari kota Pontianak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.